Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fajar Sarapi, NIM 20190510379. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gagalnya demokrasi di negara-negara Arab dengan studi kasus Arab Spring. Ya, Arab Spring. Rakyat Arab biasa menyebut peristiwa penting ini dengan sebutan Al-Syaurat Al-Arabiyah, yaitu revolusi yang akan mengubah tatanan masyarakat menuju bangsa yang ideal setelah sebelumnya dipimpin oleh sistem otoriter yang kekuasaan itu tidak dibatasi dan mengekang kebebasan masyarakat itu sendiri, serta adanya kesenjangan antara elit yang kaya dan rakyat biasa yang miskin. Nah, peristiwa Arab Spring ini menjadi tonggak awal adanya demokrasi di negara-negara Arab. Nah, Arab Spring ini atau bermakna musim semi Arab diharapkan menjadi musim yang penuh dengan harapan. Nah, harapan akan perubahan yang lebih baik, harapan agar pemimpin lebih memperhatikan nasib rakyatnya, dan harapan akan pemimpin bisa dipilih langsung dan demokratis oleh rakyatnya. Tapi apa yang kita lihat saat ini, musim semi Arab itu nyatanya telah menjadi musim musibah bagi rakyat Arab sendiri, di mana hampir seluruh negara-negara Arab yang terkena dampak dari Arab Spring ini kini berada di ambang kehancuran. Jadi lihatlah Mesir, Yaman, Suriah, dan Libya. Negara-negara ini sekarang sedang terombang-ambing dilanda ketidakpastian, baik itu dari segi politik, keamanan, sosial, apalagi ekonominya. Nah, setelah bergejolaknya The Arab Spring ini, negara-negara Arab tuh bergerak untuk berbenah membangun peranata politik demokratisasi gitu. Meskipun langkah-langkah untuk membangun peranata politik yang demokratis ini terdapat banyak sekali tantangan, baik itu dari internal, yaitu masyarakat Arab dan pemerintah Arab itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu intervensi pihak asing. Nah, faktor internal adalah rendahnya legitimasi politik. Jadi, Michael Hudson melihat bahwa rendahnya legitimasi politik di negara-negara Arab ini disebabkan karena kepemimpinan di kawasan ini dibangun berdasarkan otoritas tradisional. Jadi, kepemimpinan pola ini merupakan kepemimpinan yang memang ketaatannya itu mutlak terhadap suku seperti itu. Jadi jauh sebelum Michael Hudson ini sebenarnya sudah terdapat sebuah teori namanya Asy-Syabiah yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun, di mana dia menjelaskan bahwa ciri-ciri kepemimpinan negara-negara Arab itu memang kesetiaannya pada satu suku. Selain itu, terdapat juga model kepemimpinan feodal di mana kepemilikan kekayaan atau properti serta kontrol sosial dan kekuasaan itu berada di tangan sekelompok elit politik pemilik tanah. Nah, jadi para tuan tanah elit ini memegang legitimasi dari elit otoritas itu. Artinya berkontribusi besar terhadap legitimasi dari elit otoritas ini. Nah, krisis legitimasi politik di negara-negara Arab ini menyebabkan masyarakat pada umumnya itu tidak dapat berpartisipasi langsung terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan gitu. Jadi di samping itu adanya juga ketakutan dari rezim-rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara mereka menghambat demokratisasi, yaitu komunitas-komunitas intelektual atau civil society dihambat perkembangannya, dipastikan tidak sampai mendorong demokratisasi di negara-negara Arab. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Ben Ali di Tunisia. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya budaya dan sosiologis masyarakat Arab yang terbangun tanpa partisipasi politik yang luas di kalangan masyarakatnya. Nah, faktor agama dalam hal ini Islam yang dipahami, serta kebiasaan serta kesetiaan berdasarkan suku seperti yang saya sebutkan tadi itu menanamkan budaya politik patriarki dan neopatriarki yang memang sudah menjadi ciri khas politik Arab. Jadi hal ini oleh Hisham Syarabi dieksplorasi bahwa
patriarki itu memiliki bentuk universal dari masyarakat tradisional. Nah, hal ini kontras dengan masyarakat modern yang bermula di kawasan Eropa Barat seperti itu. Jadi, asumsi dasar dari penelitian Sharabi ini bahwa sebenarnya proses Renaissance di Arab itu tidak mengganti struktur patriarki, melainkan hanya mendeformasinya. Gejolak The Arab Spring ini menjadikan kawasan Arab Timur Tengah menjadi kawasan yang menarik bagi pihak asing, bagi negara-negara Barat terutama. Jadi hal ini dikarenakan memang kawasan Arab itu memiliki potensi dan daya tarik tersendiri, sehingga negara-negara Barat itu menjadikan kawasan ini sebagai tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Jadi keterlibatan pihak asing ini bukan tanpa alasan. Mereka berlindung di bawah undang-undang internasional, yaitu humanitarian intervention, di mana atas dasar ini pihak asing itu mempunyai landasan yuridis untuk ikut campur. Nah, melacak keterlibatan pihak asing dalam dinamika politik di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, nah kita dapat memetakannya ke dalam 3 bentuk keterlibatan, yakni dalam bentuk kerjasama, tekanan, dan peran media sosial dalam mempengaruhi opini dan arah kebijakan. Nah, meskipun keterlibatan asing tersebut dengan cara yang berbeda-beda, misalnya Amerika Serikat tidak terlalu banyak intervensi di Tunisia, melainkan di Tunisia itu yang mengintervensi politiknya adalah Uni Eropa, khususnya Prancis. Sementara Amerika Serikat sendiri lebih fokus kepada politik di Mesir dengan ikut mengawal proses transisi politiknya. Jadi yang diharapkan Amerika Serikat setelah lengsernya Hosni Mubarak, pemimpin selanjutnya itu tetap menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat, bahkan menjaga eksistensi Israel seperti itu. Nah, pada kasus Suriah, hal ini berbeda lagi. Amerika Serikat itu gencar melakukan konsolidasi politik untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Nah, Amerika Serikat membangun pemberitaan-pemberitaan untuk menyudutkan Bashar al-Assad ini. Di sisi lain, Tiongkok, Iran, dan Rusia itu justru memberikan dukungan politik itu terhadap Bashar al-Assad. Jadi, hal ini yang membuat Bashar al-Assad itu sulit untuk digulingkan oleh kelompok oposisi tadi yang didukung oleh Amerika Serikat serta sekutunya. Kehadiran pihak asing ini di satu sisi mengambil inisiatif untuk demokratisasi, namun di sisi lain mereka juga cenderung dapat dikatakan menggagalkan demokratisasi. Nah, menurut salah satu dosen HIUMY, Bapak Siddiq Jatmika, Amerika Serikat itu melakukan semacam standar ganda di Timur Tengah, termasuk dunia Arab. Jadi Amerika Serikat mendukung demokratisasi di dunia Arab, tetapi di sisi lain juga menikmati hubungan dengan rezim otoriter atau negara-negara otoriter seperti Arab Saudi gitu. Nah, mengapa adanya politik standar ganda ini? Jadi politik standar ganda yang dimainkan Amerika Serikat ini karena demokrasi itu adalah proyek politik luar negeri Amerika Serikat. Jadi mereka akan aktif mendukung demokratisasi jika itu menjaga kepentingan nasionalnya. Nah, dan akan menikmati kerjasama terhadap rezim otoriter selama itu tidak berpengaruh terhadap kepentingan nasionalnya seperti itu. Jadi politik double standar ini dimainkan Amerika Serikat karena mereka dan negara-negara Barat itu pada umumnya mengkhawatirkan politik Islam yang biasa mereka sebut dengan Islam tirani. Jadi ini timbul pasca peristiwa Arab Spring ini. Nah, inilah yang terjadi pada bangsa Arab kini. Meskipun sejumlah penguasa diktator otoriter telah dilengsarkan, namun rakyat belum siap menjalani kehidupan politik yang demokratis atau berbagai kekuasaan. Gitu. Jadi rezim lama ingin merebut kembali kekuasaannya, bahkan dilakukan dengan segala cara. Di satu sisi, oposisi juga ingin melakukan balas dendam gitu. Maka yang terjadi kemudian adalah perebutan kekuasaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Di mana di sini juga diperumit dengan adanya intervensi asing seperti itu. Jadi semua ini hanya memberikan dampak buruk bagi rakyat. Atau dengan kata lain, rakyatlah yang menjadi korban dari konflik berkepanjangan dan tiada ujungnya ini.